Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam kesempatan ini saya perkenalkan diri, nama Widayanti SE/SHMH. Sekarang dan saat ini saya sedang mengajukan sertifikasi dosen dengan bidang keilmuan saya, bidang ilmu hukum. Kualifikasi pendidikan saya terakhir, Magister Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang saya peroleh pada tanggal 18 Desember 2014. Sarjana Ekonomi dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang saya peroleh pada tanggal 30 Oktober tahun 2010. Dan sarjana hukum dari Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPI atau Undaris pada tanggal 18 Desember tahun 2014. Di dalam menjalankan tugas saya selaku dosen dan tugas tambahan lainnya, saya senantiasa bersikap jujur dan konsisten dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip serta peraturan berlaku di dunia kampus, lingkungan masyarakat, dan negara. Saya alih fungsi dari tenaga administrasi menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus tahun 1945 Semarang pada tanggal 16 Mei tahun 2016. Dan mata kuliah yang saya ampu: 1. Hukum Ketenagakerjaan, yang kedua Hukum Tata Ruang, yang ketiga Pendidikan Pancasila, yang keempat Hukum Administrasi Negara, yang kelima Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, yang keenam Pengantar Ilmu Hukum. Dalam menjalankan tugas perkuliahan, saya selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip, aturan, serta peraturan yang ada dan berlaku. Di antaranya saya harus membuat rancangan pembelajaran sementara atau RPS, rancangan pembelajaran semester atau RPS, memilih metode strategi yang tepat guna digunakan metode pembelajaran yang dapat memotivasi mahasiswa selama proses perkuliahan dengan kesadaran dan diri menyiapkan tugas secara mandiri atau individu atau kelompok. Setelah selesai perkuliahan, saya memberi pekerjaan pada mahasiswa mulai dari tugas, kuis, atau membuat PowerPoint untuk presentasi di depan kelas. Tentunya sebagai evaluasi dan penilaian dari saya ke mahasiswa selama mengikuti perkuliahan berlangsung. Selama menjalankan tugas di institusi saya selalu menjalankan dengan sepenuh hati serta mentaati prinsip-prinsip yang berlaku dalam tata tertib di kampus. Saya mau memaparkan RPS saya. Mata kuliah utama yang saya ampu adalah mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan, yaitu pada semester 3 dan 4 disajikan. Satu, yaitu mahasiswa bahan kajian saya pertama
peristilahan buruh atau pekerja, dan pengertian hukum ketenagakerjaan, juga mendapat pendapat para ahli berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu kemampuan dan akhir mahasiswa peserta perkuliahan hukum ketenagakerjaan dapat menjelaskan tentang istilah buruh, pekerja, dan pengertian ketenagakerjaan, dan pendapat para ahli. Yang pertemuan kedua yaitu tentang kedudukan hukum ketenagakerjaan dan hukum pabrik. Ini mahasiswa harus mengerti dan memahami apa itu hukum pabrik dan memahami tentang kedudukan hukum ketenagakerjaan. Pertemuan ketiga yaitu perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Ini mahasiswa harus mengerti, memahami, bisa menjelaskan perkembangan hukum ketenagakerjaan baik sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan. Pertemuan ketiga yaitu tentang pengertian perjanjian dalam hukum ketenagakerjaan, yaitu syarat-syarat perjanjian, unsur-unsur perjanjian, dan asas-asas perjanjian serta perjanjian kerja bersama. Ini mahasiswa harus mengerti apa itu perjanjian, dan sebelum bekerja itu harus ada suatu perjanjian. Itu dari pekerja sama pengusaha, itu mahasiswa harus mengerti dan memahami. Pertemuan kelima yaitu tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri hubungan industrial, itu peran pemerintah dalam hubungan industrial. Ini mahasiswa peserta perkuliahan hukum ketenagakerjaan dapat menjelaskan dasar hukum industrial. Yang pertemuan ke-6 itu tentang pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Ini mahasiswa peserta perkuliahan hukum ketenagakerjaan harus mengerti, bisa menjelaskan apa tugas pemerintah, apa tugas pekerja, apa tugas pengusaha. Yang pertemuan ke-7 yaitu tentang pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja. Jadi mahasiswa peserta perkuliahan hukum ketenagakerjaan dapat memahami dan menjelaskan perlindungan ketenagakerjaan. Pertemuan ke-8 ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 yaitu tentang pengupahan tenaga kerja, peraturan perusahaan, undang-undang sistem pengupahan, serta penghitungan pengupahan minimum. Ini mahasiswa harus bisa menjelaskan, mengetahui sistem pengupahan ketenagakerjaan di Indonesia. Pertemuan yang ke-10 yaitu pemerintah, perselisihan hubungan ketenagakerjaan, itu bentuk-bentuk perselisihan. Ini mahasiswa itu harus mampu menjelaskan, mengetahui tentang perselisihan hubungan ketenagakerjaan. Yang ke-11 yaitu tentang pengertian PHK, dasar dan pertimbangan PHK. Mahasiswa harus mengerti apa itu
tentang PHK dan hubungan tentang pemutusan kerja. Yang pertemuan terakhir yaitu tentang pengertian penyelesaian perburuan dan hukum dan dasar hukum tentang perselisihan perburuan. Ini mahasiswa harus mengetahui, menjelaskan, serta menyelesaikan bagaimana perselisihan hubungan perindustrian. Buku yang saya pakai yaitu bukunya Zainal Asikin, yaitu tentang dasar-dasar hukum perburuan. Yang kedua, bukunya Alisius Uwiono, yaitu asas-asas hukum perburuan. Yang ketiga yaitu Lulu Usni, bukunya Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja di Indonesia dan Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, yaitu bukunya F.X. Junaidi, yaitu bukunya Perjanjian Kerja dan Perjanjian Perburuan dan Penghubungan Perburuan Pancasila. Yang ketujuh yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Yang terakhir yaitu ujian akhir semester. Aturan umum yaitu peserta kehadiran mahasiswa harus minimal 75%. Yang kedua, ujian susulan hanya boleh dilakukan bila mahasiswa tidak mengikuti ujian akhir dan itu harus mendaftar di pengajaran. Jadwal susulan itu sudah terjadwal dan dijadwal dari pengajaran. Aturan umum dan tugas. 1. Keaktifan mahasiswa sebagai pertimbangan penilaian akhir semester. Yang kedua, tidak boleh melakukan tindak curang ketika ada ujian akhir semester. Tertib dalam kelas dan aktif. Yang keempat itu peraturan selanjutnya ada di dalam buku pedoman akademik. Saya sertakan video ketika saya ngajar, ketika mahasiswa presentasi, serta ketika ada ujian akhir semester. Menurut Payaman J. Simanjuntak, tenaga kerja atau manpower itu mencakupi penduduk yang sudah atau bekerja, yang sedang mencari kerja, melakukan pekerjaan seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. Termasuk kalian ini termasuk tenaga kerja, meskipun belum bekerja tapi saudara kan mahasiswa, jadi saudara termasuk tenaga kerja atau manpower. Ya. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, itu tenaga kerja itu mengandung pengertian yang bersifat umum, yaitu setiap orang mampu melakukan apa? Pekerjaan, guna apa? Pekerjaan menghasilkan untuk apa? Untuk kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Kalau orang pegawai, jadi pegawai kantor seperti PNS. Sekarang diganti dengan pekerja sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Itu namanya swa pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Iya, teman-teman. Perkenalkan, saya Nadia Dewia sebagai moderator dari kelompok 7. Dan mungkin saya bisa terlebih dahulu memperkenalkan rekan-rekan saya. Saya Veronica Inalaya Putri. Saya Dwi Karama Putri. Saya kan semua saya Dewi aja.
Indonesia dengan judul Peradaban Budaya Barat. Pertama-tama kita belajar terlebih dahulu apa itu revolusi dan apa itu revolusi budaya Indonesia. Sebelumnya apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu revolusi? Di sini kami akan menjelaskan tentang revolusi terlebih dahulu. Revolusi adalah suatu perubahan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau aspek kehidupan. Perubahan yang terjadi secara direncanakan maupun tidak direncanakan dan dapat terjadi karena sesuatu yang telah dilalui dengan sering berjalannya waktu. Jadi revolusi itu berjalan dengan seiringnya waktu. Dari masa ke masa, waktu ke waktu, hari ke hari, tahun ke tahun. Selanjutnya revolusi budaya Indonesia. Revolusi budaya Indonesia berarti adalah revolusi yang berjalan pada di negara kita, negara Indonesia. Revolusi budaya Indonesia itu adalah perubahan budaya Indonesia yang mengalami kemajuan atau perkembangan yang berlangsung secara cepat karena kondisi tertentu. Selanjutnya akan saya lempar pada moderator satu, silahkan. Berikutnya ada proses revolusi budaya barat di Indonesia. Itu terbagi menjadi 4. 1. Sebelum penjajahan. 2. Penjajahan. 3. Setelah merdeka. Dan 4. Modern. Berikutnya ada ciri-ciri sebelum penjajahan yang terbagi menjadi 5. 1. Bersifat kedaerahan. 2. Interaksi sosial yang berupa sistem kerajaan atau adat masing-masing daerah. 3. Pakaian yang dipakai tradisional. 4. Belum banyak mengenal agama karena menjunjung adat istiadat. Yang terakhir kelima, masih hidup dengan keterbelakangan secara sumber daya manusia dan teknologi. Berikutnya saya lanjut ke materi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses revolusi budaya barat di Indonesia pada masa penjajahan. Mari kita lihat perbedaan dari sebelum masa penjajahan terlebih dahulu dan setelah saat masa penjajahan. Yang pertama adalah Indonesia transaksi dengan barter. Pas waktu masa penjajahannya, Indonesia mulai mengenal transaksi dengan uang logam dan kertas. Yang kedua, Indonesia masih kental dengan ajaran adat istiadat. Waktu masa penjajahannya, Indonesia mulai mengenal pendidikan dan organisasi. Yang selanjutnya, yang ketiga, Indonesia masih bersifat kedaerahan, lebih banyak melakukan ritual adat. Pada masa penjajahan, Indonesia mulai mengenal adanya ajaran agama seperti Kristen, Katolik, Islam, dan Hindu. Yang terakhir, sebelum masa penjajahan, Indonesia dengan pakaian yang sederhana seperti kain, kebaya, dan sandal. Pada masa penjajahan, Indonesia mulai mengenakan pakaian formal seperti sepatu, kemeja, dan gaun. Jangan lupa tulis nama MPM serta nomor ujian. Ujiannya waktunya 60 menit. Dimulai sekarang. Waktunya tinggal 5 menit dan ada pengumuman sedikit. Habis ini nanti saudara libur dan nunggu pengumuman dari fakultas yaitu tentang yudisium. Dan selama Buit ngajar hukum ketenagakerjaan, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Bisa dikumpulkan, Bu? Ya, terima kasih. Selamat minggu. Ya, selamat tidur ya. Terima kasih.
laporan dari saya sebagai syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Sebelumnya mohon maaf bila ada kekurangannya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.